Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Siswa kelas 7A rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran online, yaitu pada mata pelajaran tafsir. Tentunya hal ini harus kita syukuri. Salah satu bentuk syukur kita adalah dengan sungguh-sungguh mempelajari ya firman-firman Allah ini. Ya, salah satu bentuk syukur kita. Jangan sampai kita diberikan kesehatan, jangan sampai kita diberikan kelonggaran, tapi kita memang nggak mau belajar. Dan hal itu bisa menyebabkan penyesalan di hari akhir nanti. Maka hendaknya mari kita terus berusaha semampu mungkin untuk mempelajari dinul Islam, ilmu yang tidak akan pernah sia-sia, ilmu yang akan memberikan manfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Baik para siswa yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan dibuka buku pelajarannya ya. Kita lanjutkan mempelajari tafsir, kita sampai pada surat At-Takatsur dan surat Al-Qari'ah. Tapi pada kesempatan hari ini yang akan kita sampaikan, kita akan bahas adalah surat At-Takatsur terlebih dahulu biar tidak terlalu panjang. Silahkan bukunya dibuka ya. Kita sudah masuk di pelajaran yang ke-7, keadaan manusia dan sebagian kejadian pada hari kiamat. Siap ya? Jangan lupa untuk surat At-Takatsur yang kita bahas hari ini harus dihafalkan dengan hafalan yang baik, dengan hafalan yang kuat. Insya Allah Ustadz yakin anak-anak sudah pada hafal ini ya. Baik, kita masuk ke dalam ini surat At-Takatsur. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin, latarawunnal jahim, thumma latarawunnaha 'ainal yaqin, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Baik, kosakata yang terdapat dalam dalam buku yang ditulis penulis, yaitu yang pertama adalah at-takatsur. Apa at-takatsur? Yaitu saling bermegah-megahan dan menyombongkan. Ya, at-takatsur saling bermegah-megahan dan menyombongkan. Kemudian ilmal yaqin, apa yang diketahui melalui kabar berita. Dan yang ketiga hampir sama, ainal yaqin, apa yang diketahui melalui penglihatan. Benar-benar yang dia lihat dengan mata kepala mereka. Baik, kita langsung saja masuk dalam bahasan tafsir singkat surat At-Takatsur. Langsung dari ayat 1 ya. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu wahai manusia, sungguh telah menyibukkan kalian, yaitu perbuatan saling menyombongkan diri ya, dari harta dan anak. Mereka menjadi lalai karena menyombongkan harta dan anaknya. Lalai dari apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketaatan kepada Allah itu merupakan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, yaitu dengan bekal takwa kepada Allah, dengan mengerjakan ketaatan-ketaatan. Bukan uang yang disuruh kita untuk menjadikan bekal, bukan uang. Ya, jadi jangan sampai kita itu hidup harus kaya. Tidak, enggak kaya pun orang itu bisa mulia. Tapi seandainya orang itu diberi kekayaan dan keimanan yang kokoh, itu adalah karunia yang sangat sangat besar. Tapi seandainya dia sudah berusaha semaksimal mungkin tidak bisa kaya, tetap jangan lupa engkau untuk beriman kepada Allah, karena kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Sedangkan kaya itu sudah masuk dari urusan Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur, yakni kalian terus dalam keadaan seperti itu. Dari tadi cuma bermegah-megahan dengan hartanya, menyombongkan diri harta dengan harta dan anaknya, sampai datang kematian.
nggak sempat beramal, hanya fokus untuk memperbanyak hartanya, hanya fokus dengan bangga kekayaannya dia banggakan, anaknya ia banggakan, dia lupa untuk beribadah kepada Allah. Ternyata sudah datang kematian sampai dikubur dalam kuburan. Kalla saufa ta'lamun, kalla, maka janganlah seperti itu. Saufa ta'lamun, janganlah kalian disibukkan dengan hal itu. Karena kelak kalian akan melihat akibat dari kesibukan kalian itu tidak memberi manfaat sedikit pun di akhirat. Padahal dia menghabiskan banyak waktu dunianya untuk mencari uang, untuk memanjakan anaknya. Tapi ternyata di akhirat tidak memberi manfaat sedikit pun. Karena orang-orang ini lalai ketika mencari uang, ketika membanggakan anaknya tuh lalai dari beribadah kepada Allah, lalai dari mengerjakan ketaatan kepada Allah. Bahkan sebagian orang ada dalam mencari uang tidak memperhatikan apakah ini uang halal ataupun uang haram. Pokoknya diambil, yang penting aku kaya. Ini bahaya. Ya. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Sekali lagi, jangan seperti itu. Janganlah kalian disibukkan dengan bermegah-megah dan menyombongkan diri. Kelak kalian akan melihat dari akibat yang kalian kerjakan. Ini Allah ulangi untuk lebih menegaskan dan sebagai bentuk ancaman, ojo ngono ya. Allah sampai mengulanginya. Ini menunjukkan hal yang sangat penting agar kita jangan seperti itu. Selanjutnya, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Baik, janganlah seperti itu. Kalian jangan dilalaikan dengan hal itu. Apa tadi? Yaitu jangan sampai sibuk untuk bermegah-megahan, mengumpulkan uang supaya menjadi orang yang kaya, menyombongkan kekayaannya, menyombongkan anak-anaknya sampai dia lalai beribadah kepada Allah. Karena jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yakni kalian akan mengetahui yang sebenarnya, maka kalian akan berusaha untuk menyelamatkan diri. Kalau kalian tahu yang kalian kerjakan itu tidak bermanfaat, bahkan akan membahayakan kehidupan akhirat kalian, pasti kalian akan segera berusaha menyelamatkan diri. Dan pasti tidak akan seperti itu lagi, menyibukkan diri dengan bermegah-megahan dan menyombongkan diri. Kalau paham, kalau tahu. Tapi mereka tidak tahu, mereka tidak ingin mencari tahu tentang hakikat akhirat. Yang mereka yakini, yang mereka imani hanya di dunia yang terlihat. Kerja mempeng, lupa ibadah, sing penting nampa gajian, sugih. Itu yang mereka lihat dari hal-hal yang terlihat saja, yaitu bentuk material, uang. Tapi ketika Allah janjikan pahala, ora ketok, enggak mau mereka mengerjakannya. Subhanallah. Maka ini ujian bagi orang yang beriman. Apakah mereka hanya beriman pada yang terlihat saja, atau mereka ketika Allah janjikan pahala, mereka juga yakin. La tarawunal jahim. Orang-orang yang seperti itu niscaya akan benar-benar melihat dan menyaksikan neraka jahim. Ya, ancaman bagi orang yang tadi, yang bermegah-megahan, yang menyombongkan sehingga lupa dari mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian akan benar-benar melihat summa la tarawunnaha 'ainal yakin. Melihat apa? Neraka, yaitu pada hari kiamat Allah tampakkan kepada seluruh makhluk tanpa ada keraguan dan kebimbangan sedikit pun akan perkara itu. Allah benar-benar akan tampakkan neraka di hadapan mata orang-orang yang lalai tadi. Dan itu pasti akan terjadi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pada hari kiamat benar-benar akan ditanyai tentang semua jenis kenikmatan. Mendengar,
melihat, makan, minum, kesehatan, kekayaan, dan semua nikmat yang lainnya, Allah akan tanyakan, untuk apa nikmat-nikmat yang telah aku berikan ketika di dunia. Kalau orang-orang yang mengerjakan ketaatan, maka dia bisa menjawab dengan enak, karena ya Allah, Engkau beri mata untuk membaca Al-Quran, untuk membaca ilmu-ilmu Islam. Engkau beri aku telinga ya Allah untuk mendengarkan pengajian, untuk mendengarkan qiraah Al-Quran. Engkau berikan aku tangan untuk beramal, membantu orang tua, dan yang lainnya. Engkau berikan aku harta untuk aku sedekahkan, untuk zakat. Dia bisa menjawab dengan enak. Tapi bagaimana orang yang bermaksiat? Ya Allah, aku berikan lisan untuk mencaci orang lain. Maka dia sudah ditunggu oleh azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari hari ini nikmat yang banyak ini kita gunakan untuk berbuat kebaikan. Para siswa kelas 7 rahimani wa rahimakumullah, dari surat At-Takatsur kita bisa mengambil beberapa fawaid. Yang pertama, tidak selamanya manusia itu berada di kuburnya, ya. Walaupun manusia pada akhirnya kita lihat dikubur, tapi itu tidak terakhir. Innal qabra manazilil awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tempat singgah pertama di akhirat, atau tempat singgah yang paling awal. Setelah itu akan melalui perjalanannya menuju akhirat. Jadi kubur itu gerbangnya akhirat. Ketika orang itu masuk kubur, berarti dia sudah mulai masuk dalam kehidupan akhiratnya. Nanti banyak perjalanan, pengadilan Allah, kemudian Allah berikan balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nanti Allah berikan tempat, apakah dia di surga atau dia di neraka. Sangat panjang perjalanannya, lebih panjang dari perjalanan di dunia. Maka hendaknya kita benar-benar mempersiapkannya. Yang kedua, tidak ada seorang pun kecuali akan melihat neraka dengan mata kepalanya di hari kiamat. Ya, Allah tampakkan neraka tanpa ada keraguan, orang itu benar-benar akan melihatnya. Maka orang-orang yang selamat dari ancaman neraka adalah orang-orang yang beruntung. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka. Yang berikutnya, yang terakhir dari faidah surat At-Takatsur adalah semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya akan ditanya kepada mereka tentang nikmat-nikmat tersebut digunakan untuk apa. Ya, Allah akan mintai pertanggungjawaban dari nikmat-nikmat tersebut. Allah tidak biarkan begitu saja. Bahkan itu termasuk peristiwa nanti ketika orang-orang itu menerima pengadilan Allah. Allah akan tanyai satu-satu dari manusia, maka manusia akan antri menunggu jatahnya ditanyai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bisa dilihat sendiri ya dalam hadisnya, di sini di buku ada yang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Demikian para siswa kelas 7 rahimani wa rahimakumullah, pembahasan singkat kita dari surat At-Takatsur. Semoga bisa memberikan kita semangat untuk beramal soleh lagi, tentunya dengan amalan-amalan yang ikhlas diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan beramal dengan cara terpaksa. Beramallah dengan ikhlas dan mencontoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sekian dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pembelajaran yang berikutnya. Kita akhiri. Oh iya, jangan lupa nanti untuk ladanya dikerjakan ya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.